Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kemunculan dia yang tak pernah kamu duga. Kemunculan dia yang tak pernah kamu duga. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya teman-teman. Dan kalau kamu pingin energi yang cuma fokus sama kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Ada kemunculan dari dia yang tak pernah kamu duga. Ada energi seperti apa ya? Responsibilities ya teman-teman, ini udah jelas orang yang muncul ini adalah sebenarnya seseorang yang ketika mungkin dia hilang gitu ya teman-teman, atau dia nggak ada komunikasi sama kamu, atau dia jauh dari kamu, sesungguhnya dia itu sedang punya sebuah tanggung jawab, atau mungkin bahkan banyak sekali tanggung jawab ya. Mungkin dia harus mengurus anggota keluarganya, mungkin dia harus mengurus situasi keuangan dia, situasi finansial dia, yang mana situasi finansial dan situasi keuangan dia juga mungkin kurang baik gitu ya, atau situasi keuangan keluarga dia yang kurang baik gitu ya, yang mana sudah jadi tanggung jawabnya dia untuk mengurus itu semua. Belum tambahan lagi kalau ternyata mungkin beberapa dari kalian itu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya anak ya teman-teman, apapun statusnya dia kan dia juga harus men-taking care anaknya gitu ya. Dan beberapa gitu ya, beberapa yang lain itu punya masalah mungkin dengan emosionalnya dia ya, secara psikologi ada banyak masalah, mungkin stres, mungkin sedih, mungkin kecewa, mungkin merasa sangat-sangat butuh. Jadi di sini banyak emosi yang bercampur aduk kalau yang Sora lihat di sini, di mana ketika dia mungkin nggak ada atau mungkin dia menghilang dan sebagainya, karena dia itu sedang dalam fokus untuk menyelesaikan masalah keuangan dan masalah emosi dia yang mungkin dia emosinya naik turun, nggak stabil ya teman-teman. Kemunculan dia ini adalah suatu babak baru dalam hubungan kalian, yang mana dia mengharapkan ya ada babak baru di antara kalian, ada new chapter, ada babak baru dalam hubungan ini gitu ya. Dan dia mencoba dan berharap kalian itu bisa move on ke dari yang lama, artinya mungkin gak usah dibahas-bahas yang lama, dia berharap bisa masuk atau memperbaiki hubungan ini lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi karena di sini kalau Sora lihat masih ada percikan asmara, masih ada percikan rasa, masih ada hasrat yang terhubung gitu ya. Dan dia tahu dia selama ini dia yang dalam tanda kutip mengambil andil, dia yang menyabotase dirinya sendiri, menghentikan dirinya sendiri gitu ya, untuk terus berkoneksi sama kamu. Karena kalau Sora lihat di sini memang dia menyadari apapun yang terjadi sama hidup dia itu juga banyak bagian dari kesalahannya dia teman-teman ya. Jadi kalau Sora di sini dia merasa berantakan hidupnya dia, juga dia harus bertanggung jawab. Mungkin ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, salah dalam respon gitu ya teman-teman. Dan ketika dia jauh dari kamu, sebenarnya dia bukan memang secara literally pingin jauh dari kamu teman-teman, tapi ini lebih kepada memang dia itu sedang butuh untuk yang namanya berpikir. Dia butuh untuk yang namanya space dulu, untuk nafas, untuk lihat situasi, untuk lihat keadaan, gimana sih harusnya dia merespon situasi dan keadaan yang juga mungkin tidak gampang gitu ya. Jadi dia tuh kayak butuh jeda gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Ada energi seperti apa? Selain itu teman-teman ya, akhirnya orang ini setelah sekian lama waktu ya, ada jeda di antara kalian, akhirnya dia berani untuk mengambil suatu sikap, atau dia berani untuk mengambil suatu tindakan. Nah sebenarnya keberanian dia ini itu pun dia bangun teman-teman. Jadi kalau dia sekarang baru bergerak itu pun juga bukan serta-merta wah ajaib ya dia langsung ambil satu tindakan sekarang langsung, enggak. Di satu sisi lain dia itu cuma bisa berharap mungkin belum terlambat, mungkin masih ada waktu untuk kita perbaikin gitu ya teman-teman di sini ya. Artinya ini juga memang ada jeda waktu di antara kalian sampai ada tindakan seperti sekarang dia muncul kembali. Kita mau coba lihat
Siapa sih ciri-ciri orang ini sebenarnya teman-teman ya? Yang pertama, orang ini tuh bisa saja mungkin kalian itu pernah satu sekolah bareng, satu kampus bareng, kalian pernah belajar sesuatu yang bareng, atau kalian punya suatu kesukaan bareng ya. Misalnya sama-sama mau belajar tentang misalnya internet gitu ya, atau sama-sama mau belajar tentang saham misalnya. Jadi kalau sholat di sini kalian itu punya mungkin satu kesamaan, atau awalnya kalian diskusi soal sesuatu yang sama-sama menjadi ketertarikan kalian untuk belajar itu gitu ya. Di sini ada juga yang punya hubungan dengan dunia pendidikan ya. Jadi mungkin banget dia itu guru atau dosen atau sejenisnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau Sora lihat di sini, ada yang mungkin sangat suka atau bercita-cita gitu ya, mungkin bisa jalan-jalan atau tinggal di musim-musim yang berhubungan dengan musim gugur. Musim gugur itu biasanya ada dimulai di berberan, September, Oktober, November. Itu bisa juga kalian itu kenalan di bulan-bulan itu ya teman-teman, atau berhubungan di bulan-bulan itu, pertama kali kenalan, atau ulang tahun dia atau ulang tahun kamu ada di bulan-bulan itu teman-teman ya. Orangnya itu juga kalau Sora lihat itu banyak perubahan ya, artinya berjalan waktu pun kamu melihat dia itu nggak selalu berubah gitu ya. Artinya ada beberapa yang mungkin berubah jadi lebih baik, atau beberapa jadi berubah yang kurang baik ya. Orang ini sangat-sangat concern atau sangat sama yang namanya uang itu money oriented. Ada fokus soal masalah uang, ada fokus untuk masalah kemakmuran. Di sini juga kalau Sora lihat dia itu sedang membangun finansial dia, teman-teman di sini ya. Jadi dia memang sangat-sangat concern sama masalah uang, ya. Selain daripada itu, ya, orang ini itu memang senang melihat segala sesuatu itu dengan lebih teliti, gitu ya. Nih, closer look gitu ya. Jadi dia tuh memang orangnya tipe observasi, ngelihat segala sesuatu itu dinilai dulu, dilihat dulu ya teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat ya, orangnya itu kadang-kadang juga senang observasi, tapi terkadang juga dia senang segala sesuatu yang buru-buru ya. Jadi di satu sisi lain, kalau dia suka banget sesuatu, dia akan observasi, dia akan menilik. Tapi kadang-kadang dia juga bisa menjadi seseorang yang pengennya cepet gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada ide banyak yang ingin dia coba sesuatu yang baru, mungkin dalam pekerjaannya dia gitu ya. Kamu juga orang yang berdiri dengan seseorang yang mungkin banyak ide. Dia tuh orang yang kreatif. Idenya sebenarnya banyak teman-teman ya. Karena dia mungkin senang baca, senang belajar, atau kadang tuh senang diskusi sama banyak ide ini dan itu gitu ya. Yang berikutnya, oke. Kalau yang Sora lihat ya, di sini dia itu sadar kalau emosi dia juga mungkin banyak yang nggak stabil, pikiran dia banyak yang nggak stabil secara mentalitas, sehingga dia sedang mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Dengan apa? Karena itu akan punya dampak ke orang lain. Ketika emosi kita ada sesuatu, itu akan berdampak juga sama orang lain. Dan kemunculan dia itu tidak lain dan tidak bukan karena dia merasa ada ikatan secara batin di antara kalian. Mungkin di sini ada jarak ya, baik secara fisik maupun secara energi, tapi ikatan itu masih ada. Sepanjang perjalanan kalian bersama-sama, ikatan itu selalu dia rasakan dalam diamnya dia, dalam hatinya dia. Kamu juga sebenarnya bisa merasakan ikatan itu gitu ya. Dia menyadari kalau di sini tuh sebenarnya ada juga perasaan-perasaan dia tuh ngerasa insecure sebenarnya ya. Dia menjauh juga sebelumnya, dia merasa insecure gitu ya, karena mungkin kamu itu lebih segala-galanya dari dia, mungkin lebih dari keuangan, lebih dari status sosial, kamu juga lebih dari segala hal gitu ya. Dia banyak yang nggak pede atau pesimis mungkin dengan keadaan dia teman-teman ya. Dan dia itu melarikan diri karena kalau Sora lihat itu bisa saja satu, secara mentalitas dia memang tidak siap menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidupnya dia ya, atau dia itu menghindari kamu. Dia mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, atau bagaimana kejelasan hubungan kalian ke depannya seperti apa. Kamu juga mungkin banyak menanyakan sikap-sikap dia yang berbeda gitu ya teman-teman. Tapi tidak adanya kamu di dalam hidupnya dia, itu membuat dia sangat-sangat kangen kamu, ya. Dan dia sangat merindukan kamu, karena tidak adanya kamu dalam hidupnya dia membawa kepada rasa keberhilangan yang besar sekali, ya.
Dan dia juga merasa bersalah selama ini dia punya sikap yang kurang bisa tegas dalam mengambil keputusan. Ya, bagi ketika ada masalah ya, langsung semuanya goyang, oleng, ditanya jawabannya apa? Aku nggak tahu, atau aku belum tahu, atau ya terserah kamu aja, atau diem. Ya itu kan semuanya sama, nunjukin bahwa nggak bisa ambil keputusan gitu ya. Atau ghosting atau ngilang gitu ya, itu adalah menunjukkan sikap-sikap tidak bisa mengambil keputusan. Kedatangannya dia, kemunculan dia kembali adalah dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. I want to fix our connection, ya, ingin perbaiki hati yang sudah berantakan, sudah kecewa teman-teman gitu ya. Dan ada hal-hal yang kalian tidak sepakat, ada hal-hal yang kalian tuh perbedaan pikiran, pendapat, dan sebagainya. Dan dia berharap kayak kalian itu bisa mengerti, memahami apa yang dia rasakan gitu ya. Dan dia itu ingin mengungkap semuanya. Jadi mungkin selama ini banyak hal-hal yang belum dia ceritain, belum dia ungkap ke kamu. Banyak hal yang masih kamu belum tahu detail dengan jelas. Masalah dia apa yang selama ini dia sembunyikan dan sebagainya. Itu dia kayak pingin mengungkap itu. Dia pingin terbuka sama kamu teman-teman ya. Di satu sisi lain dia juga mungkin orangnya gampang stres ya. Dengerin apa kata orang itu masuk ke dalam pikirannya dia gitu ya. Masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia. Orang-orang kalau ngomongin dia, pendapatnya orang dari luar itu juga sangat-sangat berpengaruh sama dia. Bagaimana hidupnya dia tanpa kehadiran kamu? Bagaimana hidup dia tanpa kehadiran kamu? Teman-teman, dia merasa sebenarnya tidak seimbang tanpa kamu ya, dan dia banyak menuai karma-karma dari apa yang dia lakukan, baik karma baik ataupun karma buruk ya. Tapi di sini juga dia banyak belajar tentang yang namanya menganalisa pertimbangan ketika tidak ada kamu dalam hidupnya dia teman-teman ya. Dan di saat nggak ada kamu, dia berusaha untuk bertahan. Jadi energi dia itu habis untuk dia bertahan, mempertahankan situasinya dia, keadaannya dia, pemikiran dia juga mungkin teman-teman di sini ya. Kalau saudara sedang berusaha untuk bertahan, ya. Dan banyak yang fokusnya benar-benar ke finansial aja, ya. Jadi dia bertahan karena memang situasi dan keadaan dia sulit, tapi dia berusaha untuk bertahan, gitu ya. Dan banyak di sini kalau yang saudara lihat dia merasa di dalam hatinya dia itu dia berkutat terhadap perasaan, dia sebenarnya ada perasaan gimana ya, sedih, perasaan kayak dia berkutat di situ-situ aja, berputar-putar di situ-situ aja gitu ya. Keadaan dia mungkin belum jauh berubah, belum jauh membaik, hatinya dia juga rasanya seperti mati rasa teman-teman ya tuh. Dan sulit, dia tuh serba sulit, dia mengalami serba sulit, serba susah gitu loh ya. Jadi bukan cuma sekarang tuh kalau nggak ada kamu, bukan cuma susah finansial, susah juga hati ya. Sebenarnya dia itu cuma berharap dia bisa memberikan apa yang kamu selama ini inginkan. Dia tuh pingin bisa seimbang sama kamu gitu loh sebenarnya gitu ya. Makanya dia itu menahan-nahan diri karena dia mungkin merasa tidak layak untuk kamu. Aku tidak cocok untuk kamu gitu ya. Makanya pergerakan dia pun juga jadinya lama teman-teman ya. Dan dia itu kayak mau ngomong sama kamu keadaan dia kayak apa, sebenarnya tuh ada yang malu, ada yang gengsi, ada yang harga diri gitu ya. Tapi gimana ya, hatinya dia berkeinginan lain, hatinya dia tuh selalu pingin dia kembali lagi sama kamu teman-teman ya. Jadi ada pertentangan antara batin dengan pikiran ya. Dan kalau saudara lihat di sini, sehingga dia memutuskan kayak kalau aku masih mau kamu, aku harus mengejar kamu, aku harus mengusahakan kamu lagi. Yang dia rasakan di kedalaman hatinya, aku tuh sangat-sangat tidak dewasa, aku banyak berbuat kesalahan. Respon dia dengan jauh dari kamu juga itu adalah salah satu perilaku yang tidak dewasa, tidak dipikirkan efeknya, langsung menjauh begitu saja. Dia berharap dia bisa mengambil kembali semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu ya. Dia sadar sama ini dia salah mungkin sama kamu teman-teman ya. Dan dia sangat kangen hubungan kalian. Dia sangat kangen kalian sama-sama ya. Kebersamaan kalian tuh buat dia sangat kangen dan rindu. Aku harus berdealing dengan banyak merasa bersalah ya, meninggalin kamu gitu aja, mungkin gak ada kabar gitu ya.
Dan sebenarnya aku tuh takut, hidupku tuh banyak yang belum stabil, banyak resiko, banyak hal-hal lain gitu ya. Dan dia selalu berpikir, kapan ya aku bisa ketemu kamu lagi, aku kangen sama kamu ya. Karena memang ada energi di antara kalian yang sangat-sangat terkoneksi dengan kuat. Dia merasakan koneksi hubungan sama kamu teman-teman ya. Bahkan dia tuh kayak takut sendiri sama perasaan dia yang intens ke kamu. Kok aku seintens ini sama kamu ya? Oke. Dan dia tuh sangat berharap kalian tuh masih bisa intim lagi, dekat lagi, baik secara energi ataupun secara fisik ya. Kamu banyak sebenarnya men-trigger dia untuk dia mungkin menghadapi ketakutannya dia, menghadapi yang jadi isu dia selama ini yang dia belum mengerti teman-teman. Tapi yang dia percayai adalah kamu tuh seharusnya adalah menjadi seseorang yang memang pasangan aku. Jadi di sini ada energi dia meyakini bahwa memang harusnya kalian sama-sama, ya. Dia tuh pingin datang, pingin nanya sama kamu. Menurut kamu kita masih bisa sama-sama nggak? Kita masih bisa usahain nggak, gitu ya? Kayak dia tuh mau meyakinkan dan meneguhkan kalau yang dia rasakan itu bukan cuma sepihak, tapi yang dia rasakan juga hal yang sama, teman-teman ya. Dia tuh ada yang unblock kamu, ya. Berharap kamu bisa notice atau bisa menyadari kalau dia itu udah unblock kamu sebenarnya. Yang dia lakukan ke depannya untuk kalian ya, selain memperbaiki hubungan, teman-teman, dia ingin bangkit dari situasi sulit ini. Jadi makanya kalau Sora lihat ketika dia datang ke kamu, dia pun akan ngomong, ini loh beban aku, ini loh masalah aku, apakah kamu mau menerima, apakah kamu mau bisa positif untuk melihat hubungan ini gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat orang ini datang ke kamu bukan serta-merta karena masalahnya udah selesai ya teman-teman ya. Kalau Sora di sini masih ada masalah yang mengikat dia, masih ada masalah yang dia itu belum bisa kemana-mana, masih berkutat dengan masalah yang sama. Nah dia mau nanya, kamu tuh mau nggak terima aku dengan kondisi aku yang kayak gini, gitu ya. Karena memang yang jadi prioritasnya adalah tetap harus finansial nomor 1. Kestabilan finansial tuh sangat ngefek teman-teman ke banyak hal. Karena kayak gini loh, ketika finansial lebih baik pun ada yang namanya lebih tenang, lebih stabil. Waktu kan juga dibelinya pakai uang teman-teman. Ya, ketika kita punya uang mungkin kita bisa maksudnya dalam tanda kutip bisa lebih tenang gitu ya. Tapi kalau enggak, kenapa orang kerja? Yaitu waktu kita, tenaga kita ditukar juga dengan uang gitu ya, sama orang yang hire kita. Apakah ada kebahagiaan nantinya di hubungan ini? Teman-teman, di sini ada Knight of Wands. Artinya apa? Kalau kamu mau hubungan ini tetap jalan, memang ini hubungan yang akan banyak harus diupayakan, atau hubungan yang memang harus diperjuangkan dengan aksi nyata, gitu ya. Masih banyak hal-hal yang mesti diselesaikan sama orang ini, ya, termasuk sisi-sisi shadow di dalam dirinya dia, ya teman-teman. Oke. Karena kalau Sora lihat di sini banyak hal itu yang dia tuh mau perbaikin keadaan dia tuh nggak seneng sama keadaan dia sekarang gitu ya. Tapi yang pastinya teman-teman, ya, third party ini belum tentu orang ketiga ya, belum tentu ada pasangan lain. Dalam artian di sini ada energi terlalu banyak pihak lain yang ikut campur ya. Mungkin ya tadi Sora udah bilang masalah keluarga, masalah kerjaan, ya tuh. Dia harus banyak yang dia jadiin tanggung jawab ya teman-teman gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin juga tidak terduga. Jadi kalau kamu mau sama orang ini, kamu harus siap sama faktor-faktor tidak terduga yang terjadi guncangan dalam hubungan ini ya. Nasihat buat kamu adalah teman-teman, kalau memang kamu merasa kamu mau untuk bantu dia, mau untuk support dia, bisa jadi team player, saling bantu sama dia, silahkan ya. Karena itu memang harus kamu lakukan untuk jadi bahu-membahu lah. Ya, tapi ikuti juga suara hati kamu, ya, karena kamu sebenarnya punya intuisi atau punya perasaan yang sangat dalam sama dia, ya, ada cinta di sana ya teman-teman tuh. Ikuti intuisi hatimu, batinmu, ya, kalau kamu memang sudah siap untuk kalau harus menjadi seorang supporter untuk orang ini silahkan, ya, tapi artinya perjalanan hubungan ini memang masih sangat panjang, ya. Kak Sora, kapan dong dia ada kabar ke saya? Kita coba lihat ya, di sini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, adanya pergerakan dari dia, terakhir kalian komunikasi ya, Februari, Mei,
Desember, Maret, dan Agustus. Oke, dicek ya bulan-bulan ini. Kita sekarang coba lihat zodiaknya. Teman-teman nanti dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk teman-teman yang juga mau personal reading bisa ya. Mau beli alat pembacaan juga bisa di tempat Sora. Cancer, Taurus, Gemini, Pisces lagi, Leo, Libra. Dicek ya Sun, Moon, Rising ya, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba satu lagi. Oh, Scorpio. Nah, kita sekarang coba untuk alfabetnya. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi alfabet apa namanya, inisial tempat dan sebagainya. Yang mau baca bazi juga bisa ya. Kalau kalian yang mungkin kepengen untuk tahu jalan hidup ya, teman-teman, bazi itu akurasinya sebenarnya tinggi karena dia membaca jalan hidup ya. Kita coba lihat. PHC, IP, PFM, EK, FRL, CWL. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sora tunggu personal reading dan belanjanya. Jangan lupa ke Instagram ya. Bye-bye.